kami dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan Bapak pada Fakultas Ekonomi Muslim Islam Darussalam Martapura ini, yang mana pada kesempatan ini kami melaksanakan praktik kerja lapang yang kedua. Ini kalau yang pertama itu khusus pada program studi perbankan syariah. Untuk yang kedua ini dilaksanakan dua prodi, yaitu untuk prodi Fakultas Prodi Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Ini disebar di beberapa tempat tadi sudah disampaikan oleh panitia, ada di lembaga keuangan syariah dan instansi terkait. Karena memang kita jadwalkan itu ada 2 bulan untuk pelaksanaan kegiatan ini, ternyata di dalam suasana pandemik ini pihak lembaga bersangkutan menyatakan mereka mampu melaksanakan untuk 1 bulan kegiatan saja. Dan itu pun kami bagi beberapa tempat dan yang ada baik itu di Martapura maupun di Banjarbaru. Kemudian kami juga menyampaikan kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, ikutilah kegiatan ini sebaik-baiknya, ambillah ilmu yang bermanfaat di tempat magang Anda. Kemudian yang perlu sangat kami ingatkan, jagalah nama baik Alma Mater Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kemudian ikutilah program kegiatan magang ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih dan ucapan permohon maaf seandainya dalam kegiatan ini terdapat kekurangan, dan kami mohonkan untuk selanjutnya kepada Bapak Rektor untuk memberikan sambutan dan sekaligus melepas kegiatan magang bagi peserta mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura dalam melaksanakan kegiatan magang pada kali ini. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan sekaligus pelepasan praktek kerja mahasiswa oleh Bapak Profesor Dr. Hafiz Ansyari selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak-bapak para wakil dekan yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak dan Ibu para dosen yang kita hormati, serta para mahasiswa yang khususnya yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam yang sama-sama kita sayangi dan kita cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam suasana masih wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan daerah kita termasuk daerah yang rawan, daerah yang rentan
Bahkan orang mengatakan bukan lagi zona merah, tetapi sudah zona hitam. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita insya Allah dapat melaksanakan upacara pelepasan dan pembekalan praktek kerja lapangan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan dan seluruh jajarannya, juga kepada panitia pelaksana yang telah berusaha keras untuk bisa melaksanakan kegiatan ini, dan juga termasuk pelepasan dan pembekalan walaupun secara virtual. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana wabah semacam ini Allah berikan cara atau jalan yang bagus untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Praktek kerja lapangan itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi, terutama untuk program S1. Untuk semua fakultas, baik fakultas syariah, fakultas tarbiyah, atau fakultas-fakultas yang lain. Khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sesuai dengan bidangnya, maka praktek kerja lapangan tentu diarahkan kepada praktek di lembaga-lembaga keuangan syariah, atau lembaga ekonomi syariah, atau lembaga bisnis syariah. Jadi ada 3 lembaga yang punya keterkaitan dengan kerja kita dalam dunia akademik untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah lembaga keuangan syariah, LKS. Yang kedua adalah yang disebut dengan lembaga ekonomi syariah. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan lembaga bisnis syariah. Itulah lahan yang menjadi tempat kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Dekan PB kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan tugas lapangan selama 1 sampai 2 bulan ini. Saya mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dekan. Yang pertama tadi disampaikan, jadikanlah praktek kerja lapangan ini sebagai tempat pembelajaran. Karena memang hakikat dari praktek kerja lapangan itu adalah belajar, dan terus belajar. Ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, itu coba diaplikasikan di tengah masyarakat. Kemudian dipelajari bagaimana praktek-praktek yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan, bisnis, atau ekonomi syariah itu. Apakah memang lembaga-lembaga yang ada sekarang yang berlabel syariah itu memang sudah melaksanakan 100% prinsip-prinsip keuangan syariah atau belum? Apa yang sudah kita pelajari di masyarakat, saya ulangi, apa yang sudah kita pelajari di bangku kuliah, itu kemudian disandingkan dengan praktek lapangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut. Kalau ternyata memang banyak kita temukan hal-hal yang menyimpang, maka ini bisa jadi bahan kajian kita ketika kita sudah kembali ke kampus masing-masing. Kalau misalnya semuanya berjalan mulus, itu pun juga bisa jadi kajian kita bahwa ternyata lembaga-lembaga keuangan syariah itu sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah. Karena itu memang pembelajaran ini sangat diperlukan. Atau bahkan sebaliknya, ada praktik-praktik lapangan yang dilakukan yang kita belum pernah mengetahuinya, bahkan tidak tersentuh dalam mata pelajaran kita di bangku kuliah. Kita hanya mengenal ada murabahah, ada mudharabah. Kita mengenal ada salam, ada istisna. Untuk jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama murabahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna. Kemudian untuk pembiayaan itu lebih banyak lagi. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada musaqah, ada muzara'ah. Kemudian jasa lebih banyak lagi, bermacam-macam bentuk service atau jasa, service atau jasa. Jadi ada 3 itu fungsi dari perbankan atau lembaga-lembaga keuangan syariah. Pertama pengumpulan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga adalah pemberian jasa service. Makanya ada yang disebut dengan nanti program atau produk multi jasa.
di dalam perbankan syariah. Pelajari bagus-bagus ini. Kalau misalnya ditemukan di lapangan ada hal-hal yang menarik, tolong dicatat dengan baik untuk jadi bahan diskusi kita di dalam perkuliahan atau dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang lain. Kemudian yang kedua, niatkanlah, saya ulangi, kepada seluruh mahasiswa, saya mau nambahkan daripada kan, niatkanlah kegiatan ini untuk belajar dan membantu lembaga-lembaga yang sudah ada. Insya Allah dengan niat semacam itu, kita menjadikan kegiatan kita ini sebagai suatu ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di lapangan, tetapi juga mendapatkan pahala karena kita berniat untuk melaksanakan kegiatan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita semua sudah hafal betul dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua kita insya Allah hafal dengan hadis ini. Jadi tergantung pada niat. Karena itu sebelum berangkat ke tempat tugas untuk melaksanakan praktek, tancapkan, pasang niat itu baik-baik terlebih dahulu. Aku berniat untuk belajar dan untuk membantu lembaga-lembaga keuangan syariah. Magang itu pada hakikatnya belajar dan membantu bagaimana praktek di lapangan. Kemudian yang ketiga, karena praktek di lapangan ini punya makna besar bagi kehidupan mahasiswa, akan sangat bagus kalau mereka yang belum memiliki judul skripsi untuk mencoba mencari permasalahan yang patut diangkat untuk penelitian dalam rangka penulisan skripsi nanti. Perhatikan betul-betul bagaimana yang terjadi di lapangan. Kalau perlu baca bahan-bahan literatur yang banyak, terutama fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sandingkan dan bandingkan dengan praktek yang ada di masing-masing lembaga. Lalu kemudian kalau ada masalah yang patut diangkat untuk dilakukan penelitian, cepat bikin proposal, kemudian itu dijadikan sebagai hasil observasi atau hasil penelitian sementara yang menjadi dasar dalam rangka pelaksanaan penelitian sesungguhnya untuk keperluan skripsi. Jadi kita juga sudah mempersiapkan bahan-bahan penulisan skripsi. Sama seperti Pak Dekan tadi, tentu yang paling penting juga di samping belajar, membantu kepada lembaga dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh masalah penelitian. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah memelihara nama baik lembaga kita. Memelihara nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Lebih memelihara nama baik Darussalam secara keseluruhan. Karena kita apapun alasannya berada dalam sebuah pesantren besar, Darussalam, Martapura, Kalimantan Selatan. Karena itu, pelihara baik-baik nama baik ini. Yang pertama, bertutur katalah dengan sopan, bagus, menarik, dan tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Yang kedua, berperilakulah yang baik. Yang ada sikap-sikap dan perilaku yang menimbulkan kesan negatif bagi orang yang berada di lingkungan tempat bertugas nanti. Terutama yang paling penting dijaga adalah pergaulan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Janganlah seperti orang-orang yang tidak berlatar belakang pondok pesantren. Perlihatkan bahwa kita memang memiliki adab akhlak yang betul-betul sesuai dengan yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di samping itu juga pemeliharaan terhadap lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau secara umum Institut Agama Islam Darussalam itu dengan menampilkan sikap akademis, sikap ilmiah, sikap yang rasional dan objektif. Jadi kalau istilah orang Banjar itu jangan pindah membungul di hadapan orang. Tampilkan bahwa kita adalah mahasiswa yang berlatar belakang akademis. Kita adalah orang-orang akademisi. Kita adalah orang-orang rasional dan objektif. Sehingga perkataannya
perbuatannya, dan juga sikap serta ucapan-ucapannya menunjukkan nilai-nilai akademis yang tinggi. Bukan seperti orang yang tidak berstudi di sebuah perguruan tinggi. Jadi, walaupun misalnya kita tidak begitu paham dengan praktek yang ada di lapangan, tapi cara penyampaian ketidakpahaman itu ditunjukkan dengan cara-cara yang akademis, bukan dengan cara-cara yang amburadul atau sembarangan. Kemudian yang terakhir, tentu saja, laksanakanlah tugas ini dengan sebaik-baiknya, berikan kesan yang positif kepada semua lembaga yang menjadi tempat magang kita. Berikan kesan yang positif kepada mereka, bahwa keberadaan kita di sini adalah untuk bermitra kerja dengan mereka. Kesan yang baik yang kita berikan sekarang bermakna besar untuk teman-teman kita yang akan melakukan PKL di masa-masa yang akan datang. Mereka yang akan melaksanakan PKL berikutnya itu akan mendapatkan sambutan yang baik kalau kita sekarang berperilaku dan bersikap yang menimbulkan kesan positif di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan tempat kita bertugas. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran, dan juga mengucapkan selamat kepada panitia, mengucapkan selamat pula kepada yang atas praktek kerja lapangan ini. Maka dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, praktek kerja lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam secara resmi kita lepas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada seluruh mahasiswa yang bertugas dan para dosennya serta kita semua, sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik untuk kepentingan kita dan masyarakat di lingkungan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Terima kasih kepada semuanya. Semoga sukses, berjalan lancar, dan selamat. Tidak ada seorang pun yang terpapar atau terjangkit COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Sauki, SHI, MH. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa, semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kegiatan magang mulai bulan Juli sampai bulan September ini. Ala tilka niyat bisiril Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati. Wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami setelah ini menjadi perpisahan yang Engkau jaga. Allahumma ftah lana abwabal khair, bukakanlah pintu kebaikan bagi kami. Wa abwabal rahmah, dan pintu rahmat-Mu. Wa abwabal barakah, dan pintu berkah. Wa abwabal ni'mah, dan semua pintu nikmat. Wa abwabal quwwah, dan pintu kekuatan. Wa abwabal sihah, dan pintu kesehatan. Wa abwabal afiyah, dan pintu keafiatan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pembukaan, pelepasan, dan pembekalan praktek kerja mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Saya selaku pembawa acara, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf atas kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu, serta semua yang berhadir pada hari ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para petugas yang sudah ikut berperan dalam berjalannya sesi pertama. Oke, pelepasan, dan terima kasih juga kepada Bapak Rektor, Bapak Hafiz Ansyari, dan Bapak Dekan, serta dosen dan kawan-kawan semuanya, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yakni pembekalan ya, yang akan diisi oleh Bapak Ahmad SEIMH. Bapak Ahmad, tolong operator dihidupkan beliau. Nanti sebelum kita mulai pembekalan ini, tolong sekali lagi dipersiapkan segala sesuatunya, nanti diperdengarkan. Untuk masalah pertanyaan nanti disampaikan di kolom chat ya. Nanti biar juga Bapak Ahmad bisa memilih yang mana kira-kira akan disampaikan. Operator siapkan dulu filenya sudah, PPT-nya. Oke. Oh, sudah ada. Bapak Ahmadnya. Pak Ahmad, halo? Sudah masakkah Bapak Ahmad? Ini ada sudah di sini, tapi mungkin suaranya sudah di-setting nggak, Bapak Ahmad, supaya... Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ahmad, terima kasih sudah hadir bersama kita dari rumah atau dari kediamannya. Untuk moderator pada sesi kedua ini akan saya sendiri. Nanti insya Allah untuk pembekalannya sesi penyampaian mungkin sekitar 30 menit maksimal, nanti kita ikuti dengan sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ahmad ini mungkin kawan-kawan sudah tahu semuanya bahwasanya beliau selain juga mengajar di IAID juga praktisi keuangan syariah ya, pernah di Bank Kalsel, sekarang juga di Citivin Multifinance Syariah. Gitu. Sekarang lagi mengembangkan produk talangan haji kalau nggak salah. Gitu. Nanti mungkin bisa Bapak Ahmad memberikan berbagai pengalaman untuk bekal adik-adik atau kawan-kawan mahasiswa yang akan mengikuti magang pada hari ini. Nanti Bapak Ahmad sebagai praktisi juga pasti punya pengalaman menghadapi anak-anak magang kan, atau praktik kerja. Jadi
disampaikan bagaimana di lapangannya. Semoga nanti kita bisa dapat manfaat baik mahasiswa ataupun lembaga keuangannya. Oke, kepada Bapak kami persilakan. Ini kayaknya layarnya udah kelihatan ya, slide-nya? Slide-nya Oke. sudah, Pak. Oke, sip. Oke. Oke, silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz Ansyari AZMA, yang saya hormati Dekan PB Bapak Hayazabi DMAG, yang saya hormati Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Rusdiana SEMM, yang saya hormati Ketua Jurusan Perbankan Syariah Bapak Haji Mukhlis Kashful Anwar LCMM, serta para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Juga yang saya hormati panitia pelaksana khususnya Bapak Yulian Makmun LCMM beserta seluruh anggota dan adiknya mahasiswa-mahasiswi sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Sabtu 4 Juli 2020, Ulun diminta untuk sharing tentang pembekalan praktek kerja mahasiswa. Sorry, ini tulisannya Perbankan Syariah. Praktek kerja mahasiswa Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Sebelumnya minta maaf kepada dosen-dosen yang lain kalau hari ini ulun yang sharing, walaupun sebenarnya masih banyak lagi rekan-rekan sekalian yang pengalaman dan ilmunya jauh lebih besar ketimbang ulun. Nah, jadi pertama ulun minta maaf dan minta rela. Oke, langsung aja ke bagian selanjutnya. Maksud dari praktek kerja mahasiswa ini adalah sebagai bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di perguruan tinggi dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja. Next. Tujuannya antara lain satu, memperkenalkan mahasiswa-mahasiswi pada dunia kerja. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan profesionalisme yang diperlukan mahasiswa dan mahasiswi untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap mahasiswa-mahasiswi sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Jadi ini persiapan lah. Yang keempat, meluaskan wawasan mahasiswa-mahasiswi terhadap jenis-jenis pekerjaan, khususnya pada tempat pelaksanaan praktek kerja. Yang kelima, memperluas jaringan silaturahmi bagi mahasiswa-mahasiswi terhadap dunia kerja. Yang keenam, memperkenalkan keberadaan dan nama baik Institut Agama Islam Darussalam sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Islam dan memiliki fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, jadi itu antara lain tujuan dari praktek kerja nanti di lapangan. Oke. Tata tertib. Jadi langsung aja nanti di bagian akhir mungkin kita bisa diskusi lah. Di awal-awal ini baca secara berkelanjutan aja dulu. Jadi secara tata tertib, yang pertama dari segi penampilan nih, penampilan. Ada istilah dari mata jatuh ke hati. Kesan pertama didapat dari apa yang terlihat.
Oke, jadi kalau buat prianya khusus nih lah. Kalau yang wanita kan pakai kerudung. Jadi kalau yang pria, usahakan penampilan dari kepalanya, rambutnya tidak panjang dan tertata rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah bersih, tidak kusam, tidak pucat. Nah, serta apabila punya kumis atau berjambang itu terlihat rapi. Jadi boleh-boleh saja kalau yang suka kumisan, kumisnya dibiarin, cuma ditata lah, dirapikan. Yang ketiga, pakaiannya usahakan bersih dan rapi. Nanti dapat berkonsultasi dengan rekan-rekan di tempat kerja tentang seragam kerjanya. Misalnya nih hari Jumat di perusahaan tersebut menggunakan sasirangan atau baju koko. Maka peserta magang dapat menggunakan sasirangan atau pakaian lain yang sama dengan apa yang mereka punya atau menggunakan jas alma mater. Oke, lanjut. Nah, ini sepatunya bersih. Disarankan menggunakan sepatu kerja warna hitam. Oke lah. Jadi kita anggap saja kalau magang ini ya kita betul-betul kerja sungguh-sungguhan di situ. Yang kelima, usahakan badan kita nanti beraroma wangi dan wanginya itu tidak terlalu mencolok. Nah, tidak terlalu mencolok lah, karena sebagian orang atau lembaga kerja itu kadang-kadang dia bikin aturan tertentu. Kalau misalnya pakai parfum itu, ada beberapa parfum atau minyak wangi yang kurang direkomendasikan di tempat kerja. Kita kan berinteraksi tuh sama nasabah datang. Nanti kalau wanginya ini kurang disenangi nasabah, itu kalau wangi lah, atau badan kita kurang wangi, nanti nasabahnya ini ditakutkannya kurang betah berada di kantor kita. Oke, lanjut. Nah, ini juga mulutnya nanti tolong dijaga juga, usahakan selalu wangi. Boleh nanti bawa pasta gigi kah, jadi habis makan atau mau sholat, nah tuh pas tuh habis makan atau sebelum sholat zuhur nanti sikat-sikat dulu. Oke, lanjut. Ya, terlihat ramah dan murah senyum. Nah, ini ramah dan murah senyum. Lanjut. Dan lain sebagainya. Oke. Tips dalam penampilan. Jadi ada istilah juga nih. Makanlah apa yang perutmu sukai, tapi pakailah apa yang orang lain sukai. Ini ulun dapat ketika kerja di Bank Kasel. Nah, dari pimpinan itu sering menyebutkan kalimat ini kepada kami. Kata beliau, makanlah apa yang perutmu sukai, tapi pakailah orang lain yang sukai. 1. Membawa pembersih muka atau bedak bayi digunakan ketika muka terlihat kusam. Yang kedua, membawa minyak wangi atau parfum digunakan ketika badan mulai beraroma kurang sedap karena berkeringat dan sebagainya. Barangkali nanti tuh ada kawan-kawan yang posisi magangnya ditempatkan di bagian marketing, terus sering diajak jalan buat survei dan sebagainya. Itu kan gampang berkeringat. Nah, jadi nanti bisa bawa minyak wangi atau parfum yang non alkohol lah. Oke, yang ketiga, membawa pasta gigi digunakan setelah makan siang atau ketika mulut beraroma kurang sedap. Oke, yang keempat. Nah, ini membawa pelembab bibir digunakan ketika bibir kering dan pecah-pecah. Biasanya dialami ketika orang-orang yang jarang terkena AC atau tidak terbiasa berada di ruangan ber-AC. Ini dulu kita sempat dilematis juga lah, ketika ada pimpinan yang
menyarankan ke kita dan ke kawan-kawan juga, kalau yang bibirnya sering pecah-pecah, tolong nanti bawa pelembab bibir, kata beliau. Kan bagi pria ini kadang-kadang rasa kurang nyaman lah. Kalau pelembab ini biasanya cenderung ke wanita, tapi kita pria kadang-kadang disuruh pakai oleh pimpinan. Tuh ada tuh pimpinan yang nyuruh kayak gitu. Tapi ya kita sangka baik aja lah. Jadi tujuan menggunakan pelembab bibir ini supaya bibirnya tidak kering lah. Bukan lipstick tapinya nih. Oke, lanjut. Nah, ini di bagian perilaku. Sikap yang baik mendatangkan simpatik. Tadi Pak Rektor juga sudah bilang kalau mahasiswa-mahasiswi IAD Darussalam ini seyogianya menampilkan perilaku yang akademis, rasionalis, agamis, dan sebagainya. Kita bawa nama baik Institut Agama Islam Darussalam. Jadi yang pertama, masuk kantor tepat waktu atau datang 5-10 menit sebelumnya. Jadi kalau masuknya jam 8, itu bisa aja nanti datangnya jam 7:45, 15 menit sebelumnya. Yang kedua, selalu menanyakan, apa yang bisa saya bantu atau apakah ada hal lainnya yang dapat saya bantu. Jadi kita tidak cenderung berdiam atau menunggu instruksi dari rekan-rekan kerja. Tapi kitanya yang lebih aktif. Kita tanyakan apa yang bisa kita bantu atau apa ada hal lainnya yang dapat saya bantu. Yang ketiga, memperhatikan pekerjaan karyawan dan berinisiatif atau berusaha membantu. Kalau yang dua tadi itu sekedar bertanya, kalau yang ketiga ini kita yang memperhatikan. Jadi kita perhatikan kiri, kanan, depan, belakang nih, apa ada pekerjaan yang bisa kita bantu. Yang keempat, memperhatikan apa yang dibutuhkan kantor dari segi penunjang pekerjaan, aksesoris, dan sebagainya, dan menyampaikannya dengan baik. Ini biasanya kalau pegawainya berada di bagian operasional atau administrasi, itu mereka senang tuh kalau kita kasih saran untuk memperbaiki lingkungan tempat kerjanya. Cuma penyampaiannya dengan cara yang terbaik lah. Yang kelima, semangat, inovatif, dan kreatif. Oke. Lanjut. Yang keenam, tidak pemalu, jaim, cuek, atau malas-malasan. Nah, jangan nanti kalau datang ke kantor, ke tempat kerja, duduk aja diam, main gadget kah, atau chattingan ke kawan magang-magang lainnya kah, tanpa bertanya, apakah ada hal-hal yang bisa kita bantu. Jadi cenderung menunggu. Nah, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Yang ketujuh, tidak menghamburkan atau menghilangkan berkas, benda, atau membuat keributan. Jadi ini jangan sampai lah. Nanti kalau misalnya dikasih berkas, disuruh nyusun misalnya. Kita dikasih setumpuk berkas, disuruh nyusun, ada contohnya. Tapi ketika kita menyusun, ada beberapa hal penting yang hilang. Nah, itu jangan sampai. Yang kedelapan, pulang kerja setelah pamit dengan pimpinan atau karyawan. Akan lebih baik jika terlebih dahulu bertanya, apakah ada hal lainnya yang dapat saya bantu? Nah, jadi sebelum pulang, misalnya pulang kerja sesuai ketentuan jam 5. Jadi sebelum pulang, tanya dulu nih, apakah ada hal lainnya yang dapat saya bantu? Kalau tidak ada, baru kita pulang. Kadang-kadang dulu ada beberapa orang yang magang ini ketika sudah jam 5, dia langsung pulang nih. Nyelonong aja, pulang. Memang kalau secara ketentuan itu sah-sah saja, tapi secara adab mungkin dinilai rada kurang adabnya. Yang kesembilan, di akhir magang memberikan kenang-kenangan. Nah, seperti foto bersama kah, atau video editing kah, yang menimbulkan kesan mendalam serta sulit untuk dilupakan.
Nah, ini tidak wajib lah di nomor 9 ini. Cuma sekedar memberikan kenang-kenangan saja agar kita itu selalu dikenang dan sulit untuk dilupakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini secara job desk. Pertama, wawasan dasar. Kita harus mengetahui profil tempat magang. Yang kedua, mengetahui struktur organisasi beserta job desk secara umum. Yang ketiga, mengetahui produk-produk yang disediakan. Jadi, kalau kita pertama kali masuk ke tempat kerja atau magang, seandainya tidak ada pekerjaan yang diberikan oleh atasan, setelah kita tanya terlebih dahulu tadi kan, apa ada yang bisa kita bantu. Kalau tidak ada, maka usahakan kawan-kawan searching atau minta data tentang perusahaan tersebut. Jadi bisa dibaca tuh profilnya, struktur organisasi, atau produk-produk yang disediakan. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya ditempatkan pada posisi marketing lah magangnya. Yang pertama kita bisa mempelajari produk-produk yang disediakan. Kalau di perbankan tadi ada produk penghimpunan dana, ada penyaluran dana, ada produk jasa, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Nah, itu kita pelajari nanti. Yang kedua, membuat TMN atau Target Market Name. Ini biasanya digunakan orang-orang pemasar untuk mendata siapa-siapa sih target market yang kedepannya bakalan mereka silaturahmi atau hubungi. Kalau kita punya ini, biasanya kita disenangi tuh di bagian marketing. Nah, apalagi kita bisa bantu silaturahmi atau komunikasi dengan orang-orang tertentu. Nah, mereka senang biasanya. Yang ketiga, promosi produk secara langsung atau via sosmed. Yang keempat, menyusun atau merapikan berkas pembiayaan. Yang kelima, mengecek kesempurnaan berkas pembiayaan. Jadi kalau sudah ada berkas yang disusun, kita tidak ada lagi pekerjaan, maka kita bisa minta izin tuh buat ngecek berkas yang telah lalu. Kadang-kadang kan ada karena kesibukan kah atau hilap, ada beberapa dokumen yang tercecer dari satu bundelan berkas. Nah, maka kita bisa bantu untuk mencek. Selanjutnya memberikan informasi penting terkait perkembangan lembaga keuangan sejenis. Oke, next. Nah, kalau kita bekerja di bagian back office atau di administrasi, maka kita bisa bantu pertama mengisi buku registrasi. Tamu datang, surat masuk, surat keluar, kita bantu ngisiin. Atau mengecek dan menyediakan keperluan kantor, mengelola kebersihan dan keindahan kantor, dan lain sebagainya. Itu biasanya pekerjaan di back office atau administrasi. Kemudian di bagian frontliner, ini kalau di perbankan istilahnya frontliner lah, garis depan. Seperti merapikan arsip formulir, pembukaan nasabah, dan lain sebagainya. Memang kalau secara pekerjaan biasanya akan lebih banyak ditemui di bagian marketing dan lebih sedikit di bagian frontliner ketika kita magang lah. Soalnya di bagian frontliner ini dia rada sensitif tuh berkasnya, misalnya pembukaan tabungan, rekening, dan sebagainya. Kalau hilang maka ini sangat berisiko. Next. Oke, untuk yang laporan ini biasanya ada laporan harian, ada laporan bulanan, mingguan atau bulanan. Ini mungkin nanti bisa dilihat di buku panduan praktek magang aja lah. Next. Oke, next. Nah ini sedikit bocoran tipe-tipe anak magang yang disukai. Jadi yang pertama good looking.
Ini manusiawi karena kesan pertama semua suka melihat sesuatu yang indah-indah. Tuhan pun demikianlah. Jadi manusiawi sekali ini sebetulnya. Cuma yang lebih harus kita tonjolkan adalah yang nomor 2, beradab dan berakhlak. Kecantikan atau kegantengan fisik hanya bersifat pembuka. Namun sikap yang baik dalam bertutur kata dan bertingkah laku akan lebih jauh membekas pada pikiran juga hati. Nah, jadi yang nomor 2 ini jauh lebih penting ketimbang yang nomor 1. Yang ketiga, jago komputer atau internet. Nah, biasanya para pimpinan atau rekan kerja ini kadang-kadang mereka sibuk melakukan rutinitas sehingga untuk wawasan tentang komputer, internet, dan lain sebagainya itu rada kurang. Maka dia senang tuh kalau kita bisa bantuin. Yang keempat, jago Microsoft Office. Jago merangkai narasi, laporan misalnya, atau bikin presentasi PPT biar berbobot secara isi dan tampilan, atau bikin rumus-rumus Excel yang simple biar mempermudah karyawan dalam bekerja. Nah, ini mereka suka biasanya. Yang kelima, jago editing, jago edit foto, jago bikin video, dan lain sebagainya. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang, ini kan promosi lebih cenderung menggunakan media sosial. Orang-orang kadang masih membatasi diri untuk bertemu secara langsung. Maka kalau kita jago editing, wah kita pasti punya nilai plus deh pokoknya. Yang keenam, jago medsos. Jago oprak-oprak Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain sebagainya. Yang nomor 5 sama 6 ini berhubungan lah. Nah, ini pesan. Oke. Magang ini merupakan kesempatan emas dalam memperkenalkan diri kita kepada dunia kerja. Berikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Sedari dini dunia harus tahu dan menyadarinya. Kerugian besar jika tak menerima alumni Institut Agama Islam Darussalam dalam bekerja. Nah, jadi dunia sedari ini sudah harus sadar dan tahu bahwasanya alumni Institut Agama Islam Darussalam adalah orang-orang yang berkualitas. Rugi kalau mereka tidak menerima dalam dunia kerja. Next. Oke, sudah habis. Demikian singkat saja, mungkin nanti akan lebih banyak di bagian sesi tanya jawab. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad yang sudah terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah menyampaikan secara jelas ya bagaimana sikap dan bagaimana nanti apa yang dilakukan oleh mahasiswa saat praktek kerja. Mungkin kita masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaankah yang masuk dari? Silakan kalau seandainya ada pertanyaan dimasukkan ke dalam chat yang ada di Zoom. Nomor ini coba. Public, everyone public. Adakah pertanyaan yang sudah masuk? Silahkan ditulis. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, silakan kawan-kawan yang mau bertanya. Jadi dulu Ulun sempat di perbankan juga, kemudian di OPJ juga sempat, di asuransi juga sempat. Jadi ke depannya kalau ada hal-hal yang bingung,
nanti bisa aja tuh di WA ke Ulun, nanti kalau Ulun tahu bisa aja nanti Ulun sharing ke kawan-kawan semuanya. Oke, ada beberapa pertanyaan Pak. Ada 1, 2, 3. Oke. Yang pertama dari Winika. Assalamualaikum Bapak. Mohon izin bertanya untuk cara berpakaian yang baik untuk magang bagi perempuan itu bagaimana ya? Ini mau jawab langsung kah atau? Oke, langsung aja Pak ya. Dulu. Langsung aja ya. Oke. Oke, cara berpakaian yang baik untuk magang bagi perempuan gimana ya? Yang pertama, tentunya berpakaian secara islami lah. Kita pakai kerudung. Setelah itu kalau pakaiannya tidak ketat, tidak transparan. Kalau yang pakai rok, itu usahakan misalnya ada belahannya tidak terlalu tinggi atau ada belahan sedikit tapi kita pakai kaos kaki panjang kah dan sebagainya. Karena di beberapa tempat itu kadang-kadang sudah pakaiannya panjang lah, memang panjang pakai rok, akan tetapi membentuk biasanya, membentuk lah. Jadi kalau secara Islami rada kurang sebetulnya. Nah, mungkin itu Binika. Sama kalau pakai minyak wangi atau parfum, usahakan tidak terlalu mencolok lah. Karena biasanya wanita-wanita ini kan suka tuh yang wangi-wangi. Nah, kadang-kadang ada beberapa yang kalau dari jauh misalnya jarak beberapa meter aja sudah tercium. Nah, ini tolong dikondisikan nanti. Oke. Rizky Amalia. Oh, Rizky Amalia, Perbankan Syariah. Assalamualaikum Pak. Untuk absen itu kita pakai absen yang fingerprint di sana kah atau memang kayak Pak? Untuk kan kalau di buku laporan ada tuh kita punya kan absen yang ditandatangani oleh ini. Nah, untuk di sana kira-kira diulahkan buahnya absen juga kah? Untuk fingerprint itu biasanya atau kita pakai absen yang ada di buku pedoman kita aja? Oke. Biasanya kalau pakai alat tentu tidak lah. Fingerprint hanya digunakan untuk karyawan-karyawan tetap. Biasanya kita sodorkan absensi yang ada di buku pedoman misalnya. Atau kita diminta bikin sendiri. Bikin sendiri draft absensi, tanggal, hari, jam kedatangan, nanti ditandatangani oleh supervisor yang dari pihak tempat kita kerja. Kan biasanya ada tuh yang biasanya didatengin oleh bagian institut, biasanya mereka komunikasi sama siapa di tempat kerjanya. Nah, itu biasanya yang tanda tangan atau paraf di setiap hari kita kerja. Pamongnya Pak ya? Kalau pamong atau penanggung jawab magang. Betul Pak, pamong. Jadi banyak komunikasi dengan orang itu nanti yang mengurusi kita. Biasanya bagian umum atau HRD sih biasanya, atau operasional kalau di. Terus dari Sintani. Oh ya, sebelum Sintani dari Rahmah dulu ya. Dari Rahmah, Siti Rahmah Perbankan Syariah. Kalau kita hendak meneliti di tempat magang, tapi waktunya kita belum magang. Jadi kan ada gelombang ini Pak, bergantian per bulan. Kalau mau magang dan kita belum mau meneliti, tapi belum giliran gitu. Di tempat itu, apa aja prosedurnya? Oke. Jadi kalau mau meneliti, biasanya kan kita komunikasi dulu nanti ke tempat kerjanya. Boleh nggak di situ meneliti? Kita pastikan tuh, kadang-kadang di tempat kerja itu sudah ACC di awal, di pembicaraan awal, terus kita minta surat misalnya secara resmi ke institut atau ke fakultas, kita balik lagi bawa surat tersebut, ternyata kita ditolak. Ada yang seperti itu. Makanya dari awal ini kita harus komunikasi. Dan kita cari kata-kata terbaik dalam komunikasi tersebut. Soalnya kalau penelitian inilah, kadang-kadang sebagian lembaga keuangan itu, dia rada sensitif sebetulnya nih, rada sensitif. Kalau kita salah ngomong nanti takutnya penelitian ini malah berusaha mencari-cari celah negatif dari lembaga tersebut. Nah, ditakutkannya demikian. Makanya pintar-pintar kita aja gitu nanti. Oh, jadi biar penelitian tadi itu kalau bisa jangan
seakan-akan mencari kesalahan dari perusahaan, tapi Betul. justru membantu mencari solusi. Jadi Betul. cara berpandirnya enak. Iya, Jadi bilang enggak. Jadi kita kalau di awal itu bisa aja bilang sebagai sarana promosi juga nih supaya dikenal publik iya, hal-hal betul. positif dari perusahaan. Jangan sampai terkesan kita mencari-cari hal-hal negatif. Betul. Heeh. Oke, itu pertanyaan dari Rahmah ya. Sekarang dari Sintani. Berikutnya, Pak, kalau perihal jago komputer tadi itu, nah, misalnya ulun kada tapi bisa komputer, bisanya cuma ngetik di Word aja kayak apa, Pak? Kayak Excel tuh, nah, Pak, alih sama sekali kurang ahli ulun. Mungkin kan banyak rumus-rumus, Pak, kayak Excel tuh. Iya. Menyiasati itu kayak apa mungkin karena keterbatasan skill komputer. Jadi kan memang ada beberapa tips tadi. Ada beberapa tips dan tipe anak-anak magang yang biasanya disukai. Salah satunya jago komputer. Tapi kalau kita jagonya di Word, bisa aja nanti kita misalnya kalau mau bikin laporan kah, atau mau bikin presentasi perusahaan, kita bantu tuh desain kata-katanya, kita bantu rangkai. Kita pilih kata-kata yang bagus, nanti kita sodorin tuh. Atau kita bantu buat promosi lembaga tersebut, kita bikinkan juga cerita-ceritanya atau narasinya bagaimana. Itu bisa kita tonjolkan dari segi itu. Akan tetapi akhir-akhir ini kebiasaannya lembaga-lembaga khususnya keuangan itu mereka memunculkan tes komputer. Jadi selain Word, Excel sama PowerPoint itu hadir di dalam penerimaan calon pegawai. Nah, nanti sambil-sambil aja tuh dipelajari lagi, dikuati di bagian Microsoft-nya. Ya, tetap nanti intinya tonjolkan apa yang keahlian kita gitu sambil belajar yang kira-kira akan perlu dipelajari. Kayak gitu lah kira-kira. Betul. Masuk Excel tadi. Iya. Yang berikutnya dari Raudatul Munawarah. Saya ingin bertanya, apakah ada pengarahan sebelum masuk ruangan kerja? Oh, dari lembaganya. Gimana nanti pengarahan sebelum masuk ruang kerja oleh lembaganya? Oke. Biasanya kan kita di hari pertama itu diantar tuh oleh perwakilan dari fakultas ya, Pak ya? Iya. Nah, diantar, nanti di sana kita bisa minta arahin dulu. Arahin dulu bagaimana sih tadi terkait misalnya cara berpakaian, atau jam masuk kerja, atau job desk dan sebagainya. Nah, di pertama itu nanti kita diarahin. Intinya nanti pas awal jangan takut, sama dosen bimbing akan diantar dan diperkenalkan ke lembaga itu. Nanti bimbingnya mengantar supaya diperkenalkan agar nanti bisa diarahkan dengan nyaman lah, tidak kagok atau tidak ada kekakuan. Gitu. Betul. Nah itu nomor berikutnya di bawahnya lagi untuk bahasa kayak apa Pak? Dari Rohimah untuk bahasa mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Banjar gitu yang biasa dipakai di kantor tuh bagaimana? Atau gaya bahasanya apakah ada istilah-istilah kantor yang mungkin agak Oke. Kalau bahasa ini kan sebetulnya kita aja yang menyesuaikan. Kalau di sana banyak orang Jakarta misalnya, otomatis kita biasakan berbahasa Jakarta. Dikurangi berbahasa Banjar. Kadang-kadang kan mereka nggak ngerti semuanya tentang bahasa Banjar. Tapi kalau di sana banyak orang Banjar, ya silakan juga berbahasa Banjar. Dengan catatan tetap kita pilih bahasa-bahasa yang baik. Nah, bahasa-bahasa yang baik. Silakan tampil apa adanya, tidak terlalu jaim, tapi cara komunikasi dan sikap tolong dijaga karena kita membawa nama baik alma mater kita. Oke, Pak. berikutnya oh ya, ini ada tadi mengenai yang mahasiswa disukai oleh tempat magang ya. Itu ada yang kayak skill mengedit foto, video, tapi belum bisa skill tapi biasa-biasa aja Pak. Kalau kita nekat mencoba tapi hasilnya jelek, bagaimana? Oke. Kira-kira apakah kita nekat saja kah atau jadi Rahmawati? Jadi itu tadi yang disukai lah. Kalau cenderung disukai. Kalau kita di dalam beberapa hal tadi kita belum menguasai, maka yang ditonjolkan adalah sikap kita.
sikap. Jadi tampilkan sikap yang baik, insya Allah hal tersebut dapat memberikan hasil yang baik juga terhadap kita. Tidak mengurangi lah, pokoknya tidak mengurangi nilai. Kalau misalnya kita belum bisa editing foto atau Microsoft, nggak apa-apa, nggak mengurangi nilai juga. Asalkan adab-adab kita tetap dijaga. Betul, betul. Jadi yang prioritas tetap akhlak dan adab. Jangan lupa. Betul, betul. Betul. Jadi jangan skill kurang masih kalau ditutupi lah. Tapi kalau akhlak kurang Oke. itu ngalih. Betul. Jangan sampai nanti kalau misalnya rasa tidak memiliki apa-apa kayak gitu kan. Misalnya nih rada pesimis orangnya cuma duduk aja. Duduk nggak nanya juga misalnya apa yang bisa kita bantu Bapak, Ibu. Cuek aja jadi datang, duduk, chattingan nanti sama kawan-kawan misalnya curhat-curhatan tuh di grup sesama magang, nah jangan sampai kayak gitulah. Nah ini terkait nih yang ada merasa minder dan bisa berbaur dari Sinta, bagaimana cara bisa, saya pemalu Pak orangnya, gimana kalau pemalu ini bisa tetap bisa berbaur dengan karyawan-karyawan dan lingkungan magang. Oke, Sinta Nuriyah ya? Ya, bukan istri Gus Dur Pak. Sinta Nuriyah, mahasiswi ekonomi syariah. Oke, jadi si Sinta, kalau pemalu ini sebetulnya memang setiap orang tuh punya sikap masing-masing lah. Ada yang dasarnya pemalu, ada periang, dan sebagainya. Tapi kita kondisikan saja, kondisikan. Jadi kalau pemalu, maka di tempat kerja, ya mulailah kita membuka diri sedikit. Pemalu ini kan bisa pemalu dalam hal berkomunikasi kah? Atau pemalu dalam hal bekerja. Kalau pemalunya cuma misalnya nih cerita masalah pribadi, apa yang dilakukan sehari-hari ke rekan-rekan kerja, mengisi waktu, kita tidak melakukan hal tersebut, kita pemalu di hal tersebut, maka tidak mengapa. Akan tetapi jangan sampai pemalunya ini sampai-sampai misalnya nanyain apa yang bisa kita bantu Pak, itu saja tidak berani misalnya saking malunya. Nah hal tersebut yang jangan sampai terjadi. Jadi kalau pemalu pada posisi yang benar tidak mengapa. Alhamdulillah pada posisi yang benar itu. Jadi Betul. belajar untuk memberanikan diri juga. Uh-uh. Berikutnya dari Syakir. Saya mau nanya bagaimana meningkatkan personal branding sehingga saya mendapatkan prestis dan dalam lingkungan kerja. Bagaimana terima kasih plus berikan tipsnya. Oke, personal branding lah. Mungkin ya karakter yang dikenal gitu ya, personal branding. Oke. Jadi memang secara umum tadi adab dan perilaku ini harus kita tonjolkan. Yang pertama. Yang kedua nanti baru dari segi skill atau kemampuan. Nah, berikanlah hal-hal yang terbaik. Misalnya kita merasa kemampuan dari misalnya editing foto atau Microsoft kita tonjolkan. Kalau kita merasa lebih dari segi agamanya misalnya nih, nanti kita ajak misalnya sholat bareng kah, jemaahan di kantor kah, kita ajan kah misalnya. Atau kalau karyawan-karyawan ini malu-malu jadi imam, kita diminta jadi imam, kita maju jadi imam. Nah, jadi pokoknya hal-hal yang positif lah yang kita tonjolin. Karena setiap orang ini kan dia juga punya penilaian. Ada yang lebih suka dengan orang-orang yang perilakunya baik, ada yang lebih suka dengan orang-orang yang misalnya penampilannya yang lebih baik, ada yang lebih suka dengan orang-orang yang punya skill, kemampuan yang lebih baik. Nah, kita berusaha memenuhi semua hal tersebut. Seberapa kita mampu, seberapa itu kita tampilkan. Oke, ini yang terakhir Pak ya, karena waktu sudah mau selesai, mungkin yang terakhir. Boleh. Dari Zaini. Ketika magang itu apa saja sih yang dinilai? Bagaimana sih penilaian di tempat magang dan fakultas? Kalau fakultas nanti saya jawab. Di tempat magang apa saja yang biasanya dinilai oleh lembaga? Oke. Selain yang Bapak sampaikan tadi. Ya beda-beda lah sebetulnya. Misalnya dari segi perbankan kah, atau dari Basnas kah, atau dari dinas, beda-beda. Akan tetapi orang-orang ini biasanya lebih respect terhadap orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Jadi tetap nomor satu usahakan
adab atau perilaku kita. Jangan sampai mencoreng nama baik alma mater. Kita nggak apa-apa misalnya kita merasa kurang mampu diri dari segi ada hal-hal tertentu kita belum bisa menguasai misalnya. Akan tetapi adab dan perilaku tetap kita tonjolkan. Nah, itu aja sih, Pak. Mungkin jawaban dari Pak Ahmad tadi menjawab sekaligus pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Inayah dan Rahmadani yang setelah ini sebenarnya gilirannya. Bahwasanya kalau memang ada kawa, silahkan nanti disampaikan dengan baik, ya kan? Pertanyaan Ramadhani kayak gitu. Jadi kepada aja apa yang kita ada bisa dan minta pelajari, insya Allah mereka bertangan terbuka gitu kan. Betul. Terus mengenai pertanyaan Zaini terkait penilaian fakultas, nanti ada di buku pedoman yang dibagikan kepada kalian itu apa sih poin-poin yang akan dikasih penilaian. Gitu. Jadi poin-poin itu tolong dijaga juga, misalnya penampilan, dari penampilan sampai kesigapan, disiplin, ketelitian juga dinilai. Jadi tolong itu yang diperhatikan. Nanti kalau misalnya agak bingung, tanya dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Bagaimana ininya. Karena yang ngisi nilai kayaknya dari dosen pembimbing dan juga instansi yang diwakili oleh pamong atau pejabat yang mengurusi buhan mahasiswa. Entah itu bagian HRD kah, atau operasional, atau umum, tergantung kebijakan dari kantornya. Itu untuk menjawab pertanyaan Zaini dan juga tadi Pak Ahmad sebenarnya sudah sekaligus menjawab pertanyaan Inayah dan Ramadhani yang bertanya sebelumnya. Oke, mungkin itu Pak terakhir pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Mungkin kepada Bapak Ahmad ada pesan terakhir kah sebelum kita tutup? Oke. Jadi tetap untuk adik-adik sekalian nanti tonjolkan adab dan perilakunya, jaga nama baik alma mater kita, kemudian patuhi protokol kesehatan, serta gunakan kesempatan ini betul-betul seperti apa yang dikatakan Pak Rektor tadi. Kalau dari tempat kerja nanti kita bisa mengambil hal-hal atau bahan untuk penelitian atau skripsi. Nah, jadi digunakan dengan baik. Kita perdalam ilmunya di tempat kerja, kita kuasai produknya, kita jalin silaturahmi dengan baik. Nah, siapa tahu nanti di situ bagian pian-pian bisa izin untuk melakukan penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak, untuk 3 penanya awal nanti Ulun boleh minta namanya, ada sedikit yang dalam mata lah untuk mereka Pak. Alhamdulillah. Yang pertama tadi Winika, Rahmah, dan Rizky Amalia. Oke, alhamdulillah. Oke, siap. Pada mereka ada dari Bapak. Nanti hubungin di kantor lah, nanti kita ini kan. Oke, terima kasih Bapak. Siap. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan aja di WA ke Bapak, boleh-boleh aja. Oke, silakan Japri, Bapak Ahmad, kalau memang pengen pembicaraan yang lebih private kali ya, maksudnya hal-hal yang ditanyakan mungkin lebih privat dan malu ditanyakan di depan umum. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ahmad, kami mohon rela dan minta ridhonya juga sudah merepotkan pian selama akhir pekan ini. Mungkin waktu bersantai sama keluarganya tersita ya. Terima kasih banyak. Semoga membawa manfaat bagi kawan-kawan mahasiswa dan fakultas kita pada umumnya. Gitu. Oke, untuk acara sesi kedua ini saya tutup. Tapi jangan bubar dulu. Ini ada habis ini ada pengumuman, gitu. Ada pengumuman terkait dengan magang. Nah, jadi tolong stay tune dulu. Oke, terima kasih Bapak Ahmad dan juga kawan-kawan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ahmad untuk kalau ada kesibukan bisa meninggalkan ruangan, nggak ada Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kawan-kawan semuanya, ada beberapa pengumuman sebelum kita akhiri. Yang pertama adalah nanti di grup WA akan di-share feedback, gitu. Feedback tentang acara ini. Saya sudah di absen dan juga habis ini kirim feedback. Ada feedback apa ya?
umpan balik atau saran dan juga masukan dan segala macam, itu syaratnya untuk melengkapi absen kehadiran. Nanti di grup WA insya Allah akan di-share setelah pembekalan ini. Terus yang kedua untuk pengumuman buat, karena ada beberapa kloter gitu. Untuk kloter pertama besok hari Senin dan hari Rabu bulan Juli, yang magangnya bulan Juli, yang pertama Bang Kalsel. Bang Kalsel itu kebetulan semuanya mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah. Jadi semuanya hari Senin jam 9 sudah siap di Bang, sebelum jam 9 ya, sudah siap di sana dan bersama dosen pembimbing nanti diperkenalkan dan diantar ke sana. Meskipun belum masuk masa magang, tapi kita antar semuanya dulu, nanti biar kita perkenalkan, nanti biar berikutnya lebih mudah. Jadi pakainya kalau bisa warna putih dan celana hitam ya, atau warna gelap lah kalau memang susah gitu. Sepatu juga warna gelap. Nanti habis itu masuknya tergantung kebijakan dari kantor, kayak jalan Bapak Ahmad tadi. Kalau batik kah, sirangan kah, atau baju yang santai kah, nanti tergantung kebijakan kantor. Jadi untuk pertama kita tetap formal dulu, hari berikutnya nanti tergantung kebijakan kantor. Terus yang kedua, BMT Hairul Amin ya, itu orang-orangnya dari ekonomi syariah, Makfirah, Hamid sama Sakir. Ya, Hamid sama Sakir. Nanti jam 9 ya, Bapak Sauki ya. Jam 9 sudah ada di sana. Sebelum jam 9 sudah ada di sana untuk koordinasi dengan Bapak Sauki gitu. Sama pakaian dan juga sama. Terus hari Rabu nanti BNI Syariah. Itu ada Rohimah dari perbankan sama Inayah. Inayah dari ekonomi syariah. Meskipun Inayah kayaknya pengantin baru ya. Tanggal 6, tanggal 8 sudah mulai beraksi gitu. Masih semangat kayaknya. Nanti sama Bapak Mulis itu langsung ke BNI Martapura, karena kita pengajuan di kantor cabang Banjarbaru, dia diarahkan untuk ditempatkan di Bank BNI Syariah di Martapura, gitu, di depan Al-Karomah, seberangnya Masjid Al-Karomah. Nanti jam 8 ya, sebelum itu sudah siap. Gitu. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Operator ada yang masih belum hadir kah? Siapa saja sih? Nafarin belum ada juga nih. Nafarin, Rusdi, Indra. Nah, ini anak-anak kesayangan. Ini belum ada, tolong dikasih tahu. Oh iya, PD Pasar ya, satu lagi ya. Satu lagi untuk magang besok PD Pasar. Itu Zaini dan Titi Munawarah. Itu untuk giliran bulan Juli, cuman untuk yang di PD Pasar kan ada yang bulan September, Oktober. Itu kalau nggak salah sih Sintani ya, dan Halisa. Jadi besok kalau bisa nanti koordinasi dengan Ibu Yulida dan kawan-kawan sesama ininya. Hari Senin itu yang PD Pasar juga datang semuanya, berataan, diperkenalkan dengan kantornya gitu. Nanti habis perkenalan dan diantar, yang giliran Juli, Zaini dan Titi Munawarah tinggal di situ, kalian dan pembimbingnya Ibu Yulida bisa kembali gitu. Jadi kayak Bang Kasal juga. Biar nanti kita sama-sama enak. Jadi siap-siap juga kawan-kawan yang di bank lain, perusahaan lain, untuk hari pertama siap-siap untuk hadir semuanya gitu. Kecuali mungkin nanti di luar daerah, dia berada di kampung ya misalnya, belum ke sini, silahkan lapor ke kita biar kita berikan dispensasi. Kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Nanti untuk ada pertanyaan segala macam nanti di grup WA ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.